Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita semuanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari Senin ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita tetap masih dalam kondisi pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Marilah kita syukuri bersama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentu yang kita nantikan adalah syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Kemudian sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat untuk diri kita dan tentunya untuk orang lain juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa saya pimpin. Ala diniyah sholihah bikulli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi pada hari ini, untuk materi pada hari ini adalah tentang dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Untuk minggu yang sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang kisah Rasul ya, tentang perjalanan Nabi, mulai dari kisah kelahiran Nabi, kemudian diangkat menjadi Rasul, kemudian dakwahnya di kota Mekah. Ya, untuk dakwah di kota Madinah nanti di materi-materi pertemuan berikutnya. Jadi untuk materi kemarin tolong betul-betul dipelajari sejarah Nabi ya. Maka kita wajib mengetahui karena Nabi Muhammad adalah utusan atau Rasulullah dan juga junjungan kita yang kita contoh ya. Semuanya yang kita contoh tentang agama ini adalah Rasulullah. Baik. Langsung saja kita mulai untuk mata pelajaran PAI untuk kelas 7 untuk pertemuan yang ke-6 ya. Yang ke-6 atau yang ke-7 ya ini ya? Yang ke-7 ya. Yang ke-7, tetapi kita sampai bab 6 ini saat ini yaitu dengan judul dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Baik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan arti Quran surat Ar-Rahman ayat 50 surat ke-55 ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Ya, yang pertama menyebutkan arti tadi ya dari Quran, dua ayat itu. Kemudian yang kedua menjelaskan makna dari Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah serta hadisnya apa nanti kita akan pelajari. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mat dalam Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah. Yang berikutnya adalah menjelaskan hukum bacaan mat dalam Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah. Yang kelima, menunjukkan bacaan Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah dengan tartil. Nanti kita juga latihan membaca. Kemudian yang keenam, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah. Setelah itu yang terakhir yaitu menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surat Ar-Rahman dan juga Quran surat Al-Mujadalah serta hadis terkait. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang tajwid ya. Kalau misalkan kalian pernah dulu waktu SD atau MI mempelajari ilmu tajwid, maka hari ini kita sedikit mengulang. Ataupun kalau misalkan kalian ada yang belum mempelajari tentang ilmu tajwid, maka hari ini kita akan sedikit juga mengulas tentang bacaan mat
ataupun bacaan bukan mat, bacaan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Nanti kita akan bahas. Baik, untuk peta konsep, untuk pemikiran kita agar kalian belajarnya juga enak, nanti yang pertama judul tema kita adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Oke, setelah ilmu pengetahuan, Islam dan ilmu pengetahuan, kemudian turun ke bawah, kemudian kita akan membaca dan menghafal Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah. Setelah kita membaca dan menghafal, maka mempelajari ilmu tajwidnya juga, ya, bacaan di situ apa saja, kemudian bacaan al-syamsiyah itu seperti apa, bacaan al-qamariyah itu seperti apa. Kemudian setelah kita mempelajari itu, kemudian baru kita memahami atau makna dari Quran surat Ar-Rahman dan juga surat Al-Mujadalah. Kemudian setelah itu terakhir kita bisa mempelajari semuanya, mengerti, kemudian baru kita mempraktekkan ataupun menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ya, seperti itu. Mari kita lanjutkan. Baik, yang pertama langsung kita lihat di layar kalian masing-masing. Yang pertama adalah ada ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Ya, tentang menuntut ilmu. Yang pertama adalah membaca Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Ya, saya baca, kalian juga silahkan dibaca di depan layar kalian masing-masing ya. Silahkan ditirukan juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Ya, ini Quran surat Ar-Rahman. Tolong betul-betul nanti kalian di rumah ini surat ayat ini dihafalkan ya. Nanti kalau misalkan kalian bisa misalkan ada soal-soal yang berkaitan tentang ayat-ayat tersebut, maka kalian bisa mengerjakan. Artinya di bawahnya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti kita akan bahas, tetapi untuk saat ini kita hanya sekedar membaca dulu. Nanti di belakang kita akan bahas maknanya apa, gitu ya. Baik. Saya ulang lagi ya untuk bacaannya biar kalian juga bisa menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Seperti itu. Nanti silahkan kalian juga dilafatkan dengan sesuai dengan yang fasih, yang benar, dan berusaha untuk membuka mulutnya bacaan huruf hijaiyah sesuai dengan lafadznya. Kalau A ya A, kalau Ba ya Ba, Ta ya Ta, ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjut untuk ayat berikutnya. Nanti penjelasannya di akhir ya. Untuk ayat kedua tentang menuntut ilmu, yaitu adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang bunyinya adalah, saya baca, kemudian kalian juga memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kalau nggak nyampe kita tutup sampai situ, fil majalis gitu. Terus kemudian kita ulang. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, harus pelafalannya minimal kalian harus melafalkan sesuai dengan huruf hijaiyah yang ada di ayat ini ya, harus jelas, latihan di rumah. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.
Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi nanti kita akan bahas. Ini yang jelas. Yang pertama tadi adalah Quran surat Ar-Rahman, yang kedua adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini ayat yang berkaitan tentang menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu ada dasarnya begitu loh. Tidak hanya sekedar disuruh untuk sekolah, belajar gitu tok, tidak. Tapi kita untuk belajar menuntut ilmu ataupun belajar sesuatu itu memang ada hadisnya, ada dalilnya, ada dasar hukumnya begitu. Nah, setelah kita tahu dua ayat Al-Quran yang berkaitan tentang menuntut ilmu, ya kita simpan di otak dua ayat itu, kemudian kita beralih untuk belajar sedikit tentang ilmu tajwid dulu. Apa sih ilmu tajwid itu? Mesti kalian juga sudah banyak yang tahu ya, karena ilmu tajwid itu tidak asing untuk bagi kita. Karena ilmu tajwid itu adalah ilmu tata cara untuk apa? Mengetahui hukum-hukum bacaan. Kalau kita hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran ya tentunya. Kalau kita tidak bisa mengetahui atau tidak tahu tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran, khususnya ilmu tajwid, maka kita membacanya Al-Quran itu juga pasti asal-asalan, ya, pasti tidak sesuai dengan hukum bacaan yang jelas gitu loh. Makanya kita belajar ilmu tajwid itu sangat penting ya, menjadi dasar ketika kita belajar membaca Al-Quran. Baik. Nah, tetapi Pak Guru tidak akan menjelaskan ilmu tajwid itu ada banyak sekali ya. Tidak menjelaskan ada berapa, kemudian bacaannya apa saja, tidak menjelaskan. Tetapi untuk materi kita hari ini adalah tentang bacaan al. Ini tolong diperhatikan. Nanti setelah ini selesai, Pak Guru sudah siapkan soal yang harus kalian jawab. Kalau kalian tidak memperhatikan dari awal, maka kalian tidak bisa menjawabnya ya. Baik. Untuk hukum bacaan al, ya, ini kita fokus di sini saja. Karena ilmu tajwid itu sedikit saya kasih gambaran. Ilmu tajwid itu ada banyak sekali bacaannya. Ada hukum nun mati, ada hukum mim mati, ada hukum nun tasjid, ada hukum al. Nah, kita ini sudah masuk kepada hukum bacaan al. Ya, dari beberapa bab-bab itu kita sudah masuk bab ke bacaan al. Nah, al itu ada berapa nak? Ada dua. Ya. Hukum bacaan al itu ada dua. Yang pertama dinamakan al-syamsiyah, juga disebut dengan idgham syamsiyah. Ya. Yang kedua al-qamariyah, atau bisa dikatakan izhar qamariyah. Loh Pak, di ilmu tajwid itu ada idgham bi gunnah Pak. Ada idgham bila gunnah, ada izhar qamariyah. Iya, memang ada. Itu sudah bab 1 atau di babnya nun mati. Ini lain bab lagi ya. Jadi namanya mirip tapi beda bab ya. Seperti itu. Saya ulang lagi, untuk hukum bacaan al itu ada dua. Ya, sudah saya bikin skema biar mudah. Yaitu yang pertama adalah al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Yang kedua adalah al-qamariyah atau idhar qamariyah. Kemudian untuk al-syamsiyah hurufnya itu ada berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seluruh huruf hijaiyah itu ada berapa nak? Rata-rata ada yang menyebutkan 27, ada yang 28 karena ada alif alif lam hamzahiyah, alif lamnya itu kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang tidak. Makanya saya bulatkan adalah huruf hijaiyah itu ada 28. Kalau ini hurufnya al-syamsiyah ada 14, kita hitung juga hurufnya al-qamariyah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti huruf hijaiyah itu dibagi dua. Satu hurufnya al-syamsiyah, punyanya al-syamsiyah. Yang satu lagi dibagi separuh, setengah, yaitu punyanya idhar qamariyah. Nanti saya kasih triknya untuk menghafalkan ini ya. Biar kalian mudah untuk menghafalkan ini. Kalian wajib tahu huruf-hurufnya ini ya. Oke. Kemudian contoh dari al-syamsiyah dan contoh dari al-qamariyah. Nah, saya kasih perbedaan. Nah, kalau kalian membedakan al-syamsiyah sama al-qamariyah, itu hanya terletak pada tasdid. Tahu ya tasdid? Nah ini, tasdid itu ada kayak angka 3 tapi kebalik. Ini, kayak kebalik ke atas. Nah,
Karena ini adalah hukum bacaan al, maka setiap ada alif lam, ya, setiap ada alif, ini kan alif nih. Saya contoh Anas ini. Ada alif, ada lam. Nah, alif lam, ada lagi ini alif lam. Yang sebelah Al-Qamariyah juga sama, ini ada alif lam. Ini juga alif lam. Nah, saya Al-Samsiah dulu ya. Ketika kalian menjumpai alif lam, kemudian setelahnya alif lam itu ada tanda tasdid. Nah, ini tasdid ya, tasdid ini sini. Nih, pokoknya bacaan apapun kok ada huruf tasdidnya, alif lam tasdid, berarti itu bacaan apa nak? Al-Samsiah atau idgham samsiah. Sebaliknya, ketika kalian menjumpai alif lam, kemudian tidak ada tasdid setelah alif lam seperti ini kan tidak ada tasdidnya itu. Berarti ini adalah bacaan al-Qamariyah atau idhar qamariyah. Itu simple, itu kuncinya di situ ya. Kalau kalian menjumpai, sekali lagi, kalau kalian menjumpai di dalam Al-Qur'an kok alif lam kemudian ada tasdid, maka itu namanya adalah idgham syamsiah atau al-samsiah. Nah, ketika kalian menjumpai di dalam Al-Qur'an alif lam kemudian tidak ada tidak ada tasdidnya, maka itu namanya adalah idhar qamariyah. Kita cek aja, kita satu-satu. Alif, lam, tasdid, kemudian nun. Nah, kan alif, lam apabila bisa dikatakan idgham samsiah adalah apabila ada alif, lam, atau al bertemu salah satu hurufnya ini, idgham samsiah. Kemudian ada tasdidnya, maka dinamakan idgham samsiah. Nah, ini kita lihat. Nun itu kira-kira ada hurufnya enggak di sini? Nah, kita cek. Nah, ada di sini. Ya, nun berarti alif lam nun kemudian ada tasdidnya. Bacaannya cara membacanya adalah dimasukkan atau alnya itu tidak dibaca. Contoh, nggak mungkin bacanya al-nasi, nggak mungkin, pasti bacanya adalah an-nasi, ya kan? An-nasi dilebur atau dimasukkan ke dalam huruf nun, kan namanya idgham itu memasukkan, ya. Syamsiah secara seperti mirip Samsun itu mirip matahari. Jadi dilebur ke huruf nun, ya. An-nasi gitu. Alif lam kemudian bertemu nun, kemudian ada tasdidnya. Jelas ini adalah bacaan idgham samsiah. Yang contoh kedua juga sama. Nah, contoh kedua ini ada alif lam kemudian huruf ta. Al ketemu ta. Nah, ta itu hurufnya idgham samsiah atau bukan? Ya, di sini ada hurufnya idgham syamsiah. Maka namanya adalah cara membacanya adalah dimasukkan, tidak boleh dibaca alhaakumul takasur, nggak boleh. Karena dimasukkan tadi harus langsung dibaca tak. Karena ada tasdidnya juga. Langsung at-takatsur, ya kan? Alhaakumut takatsur, ya kan? Alhaakumut takatsur sama dengan di atasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak mungkin dzubirabbil nas, nggak boleh ya, karena idgham samsiah. Nah, sebaliknya nak, kalau idhar qamariyah atau al-qamariyah itu harus dibaca jelas karena idhar itu adalah artinya jelas ya. Kalau idgham itu memasukkan, kalau idhar itu adalah jelas. Contohnya di sini hurufnya ada 14 juga, dan kemudian ketika ada alif lam atau al bertemu dengan salah satu huruf di antara hurufnya idhar qamariyah yang ada 14 ini, itu namanya nanti disebut menjadi idhar qamariyah. Ya, saya ulangi, apabila ada alif lam atau al bertemu salah satu dari hurufnya idhar qamariyah yang ada 14 ini, maka bacaannya disebut idhar qamariyah dan cara membacanya harus jelas. Contoh, al-kautsar. Nah, alnya kan dibaca. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Tidak boleh kat kautsar, nggak boleh kan tidak ada tasdidnya juga, dan kaf ini tidak mungkin dikasih tasdid, ya kan, karena sudah ketentuan seperti ini ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kal kautsar, al kautsar kalau dipotong al kautsar. Kalau yang samsiah kalau dipotong an-nas, beda kan? Nah, disitulah perbedaan al-samsiah dengan al-qamariyah. Ya, contoh yang terakhir adalah al-muqaddatu.
Al-muqaddatu jelas, alnya dibaca, setelah huruf al ada huruf mim, ketika huruf mim ini kita cek di atas ada nggak huruf mim. Nah, betul sekali ada huruf mim. Maka ini namanya idhar qamariyah, cara membacanya jelas. Kalau idgham syamsiyah, cara membacanya memasukkan huruf yang akan dibaca setelah al. Ya, karena ada tasdidnya juga. Sampai sini insya Allah cukup jelas sekali. Saya ulang lagi dari awal, hukum bacaan al itu ada dua. Yang pertama adalah al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Yang kedua idhar qamariyah atau al-qamariyah. Kemudian ciri khasnya, perbedaannya adalah kalau syamsiyah itu adalah ada tasdidnya. Kalau al-qamariyah itu tidak ada tasdidnya. Sudah itu cara yang paling gampang. Dan cara membacanya pun juga berbeda. Kalau ini memasukkan, kalau ini jelas. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Ini al-syamsiyah. Pengertiannya adalah suatu lafadz mengandung bacaan al apabila alif lam atau al samsiyah apabila terdapat al samsiyah diikuti salah satu dari huruf 14, ini hurufnya, maka cara membacanya juga diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisan huruf-huruf al samsiyah selalu bertasdid bila didahului al. Nah, itu kan seperti tadi. Sudah jelas ya? Nah, ini contoh-contoh al-samsiyah di lafadz atau di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ar-rahmanir ar-rahim. Nah ini pasti ya kan karena ada tasdidnya. Huruf ha kira-kira hurufnya samsiyah atau bukan? Kita cek. Nah, huruf samsiyah ada haknya enggak? Ada haknya enggak? Sorry, bukan hak. Ro ya, sorry. Yang bertasdid adalah huruf ro. Nah, ini ada ro. Nah, ketemu kan? Nah, berarti ini adalah bacaan idgham syamsiyah. Ini juga sama. Kemudian kita cek lagi, ini ar juga ada, ad-din bertasdid pasti alif lam, kemudian huruf dal. Kemudian ada lagi enggak? Di sini ada alif ketemu shad. Shad itu hurufnya apa tidak? Ya, jelas ini huruf shad. Kemudian siratal alladzina. Nah, Pak kok bisa alladzina? Alladzina ini sebenarnya lafadznya, nak. Lafadznya itu alif, lam, kemudian lam lagi. Al-ladzi gitu. Sebenarnya al-ladzi. Sebenarnya lafadznya seperti itu. Karena ini adalah dileburkan, maka lamnya ini ditasdid menjadi al-ladzi. Ini termasuk bukan? Iya. Lam itu hurufnya idgham syamsiyah atau bukan? Kita cek. Nah, di sini muncul. Ya kan? Muncul. Berarti di sini adalah bacaan idgham syamsiyah. Kemudian yang terakhir alif lam bertemu dha. Ya, dha iya enggak? Ya, betul ini ada ini dha ya. Baik, cukup mudah saya kira. Pokoknya perbedaannya ada tasdidnya, itulah huruf idgham syamsiyah, bacaan idgham syamsiyah. Nah, sekarang al-qamariyah. Tadi sudah saya baca ya, langsung saya ringkas saja. Suatu lafadz mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf 14 ini, kemudian contohnya ini. Cara membacanya semacam ini dibaca jelas ya. Al-Kautsar sehingga sering disebut idhar qamariyah. Idhar itu jelas, qamariyah itu sebangsa bulan, rembulan ya. Jelas sekali. Rembulan itu jelas. Oke. Ini kalau contoh al-qamariyah pada surat Al-Fatihah tadi. Alhamdu, alif lam bertemu ha, alif lam bertemu ain, al-alamin. Terus kemudian al-mustaqim ya. Suratal mustaqim, alif lam bertemu mim, kemudian alif lam bertemu mim, dan seterusnya, bisa banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, setelah kita tahu tentang tajwid bacaan al-qamariyah dan al-syamsiyah, maka kita juga harus sedikit sebelum kita memahami dari arti kata makna dari dua ayat yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita harus tahu mufrodat ataupun kosakata ya, mufradat atau kosakata kalimat ya. Ya ma'syara, wahai golongan, silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca sendiri nanti agar mudah kalian memahami sebuah lafadz ataupun kalimat bahasa Arab. Kemudian ini juga mufradat pada ayat berikutnya tadi, surat Quran surat Al-Mujadalah yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat tadi. Sebentar ya, Nak ya. Assalamualaikum, Pak Yul. Salam Pak Muhib.
Iya. Pak Muhib, ini nggak ada live ini ya hari ini? Ada Pak, saya ini ngajar Pak. Oh, sedang ngajar online? Nggih, ini ngajar ini. Linknya ada di, saya share di ruang guru. Saya share di ruang guru Pak ya. Nggih. Nggih, suwun. Apa ada perubahan? Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Seperti yang di-share Pak Kris. Oke, mohon maaf ya, karena ada Bapak Guru yang sedang menelpon karena informasinya agak sedikit miss. Baik, kita lanjut anak-anakku. Kosakata yang berikutnya adalah Quran Surat Al-Mujadalah ya. Al-Mujadalah, kemudian ini silahkan dibaca. Kemudian, nah sekarang kita sedikit memahami dari ayat yang pertama dulu ya. Ayat yang pertama adalah Quran Surat apa nak? Quran Surat Ar-Rahman ya, yang pertama. Tadi kan kan dua ayat tuh. Satu Quran Surat Ar-Rahman, yang kedua Quran Surat Al-Mujadalah. Ya, kita satu-satu dulu ya, biar kalian juga mudah pemikiran melihatnya. Yang pertama adalah Quran Surat Ar-Rahman, ayat 33 ini menunjukkan bahwa kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman adalah yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya, kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan artinya tadi ada kata-kata tidak ada manusia tidak bisa menembus penjuru langit dan bumi kecuali atas izin Allah atau kekuatan Allah. Itu apa? Ilmu. Contoh ringan saja nak, yang mudah sekali. Kalian mau ke Jawa atau mau ke Sulawesi atau keluar kota atau keluar negeri dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang cepat, kira-kira kamu membutuhkan apa? Satu, membutuhkan pesawat. Nah, pesawat itu yang membuat siapa? Ya manusia. Ya. Kalau kamu ingin membuat pesawat, jelas itu membutuhkan ilmu. Tidak asal-asalan kamu kayak seperti membuat apa ya, main-mainan itu. Mainan pun kamu juga harus perlu membutuhkan sebuah pemikiran, sebuah ilmu. Kalau kita tidak bisa membuat istilahnya, misalkan contoh paling gampang sendiri membuat layang-layang. Nah, membuat layang-layang kalau tidak punya ilmunya membuat layang-layang, pasti layang-layang itu tidak bisa naik ke atas. Ya, entah itu keberatan, entah itu mungkin panjang sebelah atau mungkin keseimbangan yang tidak teratur, ya. Semuanya itu membutuhkan ilmu. Maka di sini dijelaskan, kamu tidak bisa menembus penjuru langit. Sama dengan NASA, tahu NASA ya? Apa namanya? Roketnya NASA bisa tembus sampai langit misalkan. Dia juga dengan ilmu apa? Membuat sebuah penelitian, kemudian membuat sebuah roket atau membuat sebuah istilahnya pesawat yang bisa naik sampai ke atas sana, kemudian dirancang secara khusus, kemudian mereka naik ke dalamnya, kemudian naik sampai ke bulan, ibaratnya seperti itu. Itu adalah menggunakan sebuah ilmu. Ini adalah hanya sekedar yang kelihatan, belum sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, itulah wallahu a'lam. Makanya kita selalu belajar, karena tujuan belajar itu untuk menghilangkan kebodohan, ya. Belajar itu untuk menghilangkan kebodohan agar kita tahu, kemudian mengerti, kemudian kita bisa melakukan dari ilmu itu dengan baik ya, dengan akhlak, dengan iman, kemudian kita berilmu juga, beriman dan juga berilmu. Kemudian yang B, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Kita semua manusia ini diberikan sebuah akal pikiran yang sehat ya. Alhamdulillah kita diberikan akal sehat, bisa memikirkan. Yang sehat itu seperti apa sih Pak? Ya, sehat itu adalah kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang adil atau yang baik. Nah, itu berarti kamu sehat. Tapi kalau kamu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, berarti kamu tidak sehat. Harus diobati. Nah, obati seperti apa nak? Kalau orang yang tidak sehat akalnya, harus lewat hatinya juga. Ya. Kalau misalkan ada yang memang dari lahir sudah tidak sehat, artinya memang keterbatasan mental, ya itu wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Ya, kita berharapnya semua manusia yang lahir di bumi itu mempunyai akal yang sehat dan juga mempunyai ilmu yang baik. Seperti itu. Ya, kita juga diciptakan ini tujuan kita adalah untuk agar kita sehat jasmani dan rohani kita. Nah, bagaimana caranya? Selain kita menjaga kesehatan, juga kita belajar. Nah, otak kita ini butuh penyegaran. Segarnya apa ya? Ilmu-ilmu baru. Tidak hanya sekedar ini sudah bisa, ya sudah tinggalkan. Jangan. Harus kita terus pelajari sampai
kita mati. Karena ada sebuah hadis mengatakan, hadis Rasulullah menyampaikan mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan. Ada juga hadis lain mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan, dari sejak lahir sampai kita ke liang lahat atau sudah meninggal. Itu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai seorang muslim, untuk selalu mencari ilmu-ilmu agama ataupun ilmu umum ataupun ilmu-ilmu yang lain yang sekiranya itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Yang baik, ya. Baik. Untuk yang C, belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Ya, sudah saya jelaskan tadi, ya. Tujuan belajar untuk menghilangkan kebodohan. Ketika kita sudah mengerti sesuatu, maka kita wajib mengajarkan. Karena sebaik-baik ilmu itu adalah yang diajarkan dan diamalkan. Ya, diajarkan dan diamalkan. Seperti dalam kita mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yaitu yang mempelajari Al-Quran, kemudian kamu mengamalkannya serta mengajarkannya. Makanya kita belajar seperti ini insya Allah bernilai ibadah, nak. Selain Pak Guru juga belajar menyampaikan materi-materi pembelajaran tentang syariat agama, maka kalian juga bernilai ibadah. Kalian menerima, kemudian nanti suatu saat, misalkan dari kalian ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi apapun yang sekiranya itu baik, maka kalian akan mendapatkan silsilah ilmu itu dengan baik. Artinya, Pak Guru belajar juga dari guru-guru saya, Pak Guru, dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh guru saya terus sampai ketika Rasulullah kemudian mengajarkan kepada para sahabat kepada guru muridnya sampai ke gurunya Pak Guru, kemudian ke saya sendiri, kemudian ke kalian. Berarti ilmunya Rasulullah itu nyampe ataupun nyambung. Itu namanya silsilah ilmu. Itulah pentingnya kalau kita belajar harus digurukan atau belajar dengan guru. Tidak hanya belajar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, menyebar hoak. Ini kita pelajari kemudian kita share. Jangan. Ya, kita hindari menyebarkan sesuatu informasi yang belum pasti. Baik, seperti itu. Meskipun kalian boleh belajar lewat Google, lewat YouTube, tetapi tetap harus dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah maupun orang tua kalian di rumah. Baik, berikutnya. Jam berapa, Bu? Belum ya? Oh ya, bisa. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya, Nak. Untuk berikutnya. Nanti kalau materi kita belum selesai, nanti bisa disambungkan untuk minggu depan. Saat ini, yang penting kalian fokus ya. Oke, saya ulang. Yang pertama adalah kita memahami kandungan Quran surat Ar-Rahman dari ketiga itu ya, A, B, C. Itu maknanya. Kemudian, ada hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Kemudian etika dalam mencari ilmu itu apa? Yang pertama, mencari ilmu itu yang sedang dipelajari, yang pertama adalah mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Ya, kamu harus cinta matematika, bahasa Indonesia, agama, semua mata pelajaran kamu harus cintai. Nanti suatu ketika kamu akan merasakan pentingnya ilmu. Jangan kamu mencintai cuma, Pak saya hanya cinta kepada pelajaran agama Islam toh. Jangan. Agama Islam wajib dicintai, pelajaran lain juga wajib dicintai. Insya Allah dasarnya agama, ilmu umum yang lain akan mengikuti secara pelan-pelan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalian harus semua mapel itu, semua mata pelajaran harus dicintai ya. Meskipun kadang-kadang kalian sedikit, ya Pak saya kok belum bisa ini. Mungkin Allah belum memberikan kamu ilmu yang faham pada waktu itu. Mungkin besok, mungkin besoknya lagi, ataupun mungkin lusa. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menghormati orang yang memberikan ilmu atau guru. Kamu harus selalu menghormati guru. Bukan hormat seperti ini, ya, bukan hormat seperti ini, tetapi hormat itu adalah artinya cinta kepada Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu gurulah, lewat Bapak Ibu gurulah kalian mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Ya, harus dihormati, harus baik, menjaga perkataan. Kemudian yang C ini tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan, terutama kalau kita bisa tatap muka atau di kelas ataupun dimanapun. Kalau ada guru menjelaskan, tolong didengarkan. Kalau tidak paham, boleh ditanyakan. Kemudian yang D adalah mendengarkan penjelasan guru dengan serius.
Jangan main-main, jangan ketawa-ketawa, kemudian jangan ada yang meledek dan lain-lain. Itu yang sering kalian lakukan kadang-kadang di dalam kelas. Kalau sudah jenuh atau apa gitu, pokoknya nak, apapun siapapun gurunya, entah itu yang muda, entah itu yang tua, entah itu suaranya pelan atau yang keras, jangan pernah menyepelekan seorang guru. Karena bisa jadi, meskipun kamu tidak paham nak, meskipun kamu tidak paham karena kamu berusaha, kamu diam, kamu serius, insya Allah suatu ketika hidupmu akan sukses. Iya, yakin. Apakah Pak Guru dulu begitu ketika gurunya Pak Guru ketika Pak Guru waktu sekolah, apakah gurunya Pak Guru itu mengajarkan kemudian Pak Guru langsung paham? Tidak. Banyak sekali hal-hal yang tidak saya pahami pada waktu guru saya menjelaskan. Ya, bukan masalah gurunya, bukan apa. Mungkin Allah pada waktu itu belum memberikan saya ilmu, belum memberikan saya kefahaman. Ya, sama dengan kalian. Ketika Pak Guru ini saya menjelaskan, kalau kemudian kalian di rumah pusing, Pak, ngantuk dan lain sebagainya, sabar, nak. Karena ada salah satu syarat mencari ilmu itu adalah sabar. Waktunya panjang. Yang penting kamu perhatikan. Setelah kamu perhatikan, nanti suatu saat kamu baca lagi. Kalau belum paham, dibaca lagi, diulang terus. Insya Allah, suatu saat kalian akan menemukan, akan merasakan pentingnya, indahnya, dan nyamannya kita mengerti dalam suatu ilmu. Ya, ingat kata-kata Pak Guru ini ya. Nah, kemudian syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah satu, kalian harus berusaha untuk cerdas, cepat, lincah, ya, cerdas. Otak kalian cepat, gitu ya. Jangan malas-malasan. Sungguh-sungguh, serius, ya, sungguh-sungguh, harus ada sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan, ya. Kemudian tadi saya katakan sabar, ya. Kalau belum paham hari ini, mungkin besok. Kalau besok belum paham, besoknya lagi. Yang penting kamu tidak menyerah. Kemudian ada biaya. Ini ada biaya, maksudnya biaya di sini. Oke, kamu sekolah membutuhkan buku, berarti kamu harus beli buku. Kamu sekolah membutuhkan tas untuk membawa buku. Oke, kamu beli tas dan lain-lain. Seperti yang mungkin sudah kalian pahami semuanya. Kalau masalah biaya mungkin juga ada, ya. Yang mungkin kalau sekolah di SMP 1 atau sekolah negeri mungkin gratis secara SPP, tetapi kamu harus membutuhkan biaya untuk beli apa? Buku, keperluan pribadimu, pulpen, pensil, penghapus dan lain-lain, itu juga membutuhkan. Kalau kalian tidak membawa apa-apa, ya itu akan susah. Kamu bisa masuk, mungkin tidak bisa 100%, ya, kecuali kalau kamu punya keistimewaan, kamu bisa masuk seperti langsung, seperti itu kayak Nabi Muhammad tidak perlu menulis, ya sudah bisa langsung masuk ilmunya, karena itu adalah sudah utusan, sudah Nabi, ya. Maka berbeda dengan kita. Kalau kita ini orang-orang biasa, maka wajib kita tulis. Kalau perlu, kalau zaman sekarang lebih canggih, kita simpan dalam HP, dalam laptop, nanti suatu saat kita baca lagi. Berikutnya, yaitu petunjuk guru. Kamu harus belajar dengan guru itu kenapa? Karena kamu harus mengikuti petunjuk-petunjuk guru. Agar tidak salah sasaran, agar tidak menjadi teroris, agar tidak menjadi pencopet, agar tidak menjadi penjahat. Ya, kalau belajar agama itu kalau salah-salah, nak, kalau tidak hati-hati, bisa jadi kamu akan disalahgunakan, akan dicuci otaknya, akan di ini dan di itu. Maka kalian harus hati-hati. Makanya kalau belajar agama juga harus digurukan. Belajar apapun harus digurukan. Kemudian dan waktu yang lama. Oke. Waktu yang lama artinya ketika kamu belajar itu tidak langsung paham seperti yang saya sampaikan tadi, kamu membutuhkan waktu, ya. Hari ini tidak paham, insya Allah besok Pak saya akan pelajari lagi. Nanti malam coba saya baca-baca berulang kali, masa toh 1 kali, 2 kali, 3 kali dibaca satu paragraf tidak paham. Insya Allah, ya. Kalau kamu punya keinginan yang kuat, punya kesungguh-sungguhan, maka kamu akan paham. Silahkan dicoba saja, ya. Ketika kamu membaca novel, membaca cerita, membaca cerpen, sekali baca aja kamu sudah bisa memahami. Nah, artinya apa? Karena sesuatu itu kamu cintai, kamu senangi. Misalkan kamu baca novel tentang kisah cinta, misalkan. Nah, kamu karena senang, kamu penasaran, kamu baca sekali aja. Senang Pak, saya penasaran terus sampai selesai buku setebal ini. Kalian bisa menyelesaikan dan kamu hafal ceritanya. Berarti apa? Kamu ada keinginan kuat terhadap buku itu sungguh-sungguh karena serius, karena kamu suka. Nah, sama dengan pelajaran yang lain. Nah, kalau kamu suka dengan pelajaran yang lain, kamu baca sekalipun, buku tebal pun, pelajaran banyak pun, materi banyak pun, kamu akan bisa memahami. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan Pak Guru doakan kalian semuanya cerdas dan mudah mempelajari pelajaran, ya. Baik. Ini berikutnya adalah dari hadis Nabi lagi.
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ada terusnya sebenarnya. Nah, ini Rasulullah menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini saya ringkas saja. Kemudian ini adalah keutamaan ketika kita mempunyai ilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Wa aradal akhiratu fa'ala bi ilmi. Ketika kamu pengen menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka kamu harus dengan ilmu. Pengen bahagia dunia akhirat, ya dengan ilmu. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Kamu bekerja butuh ilmu. Kamu pengen sukses juara satu prestasi juga dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu ya. Ilmu dan dipraktekkan. Dan semuanya itu didapat dengan cara belajar. Bisa digunakan bisa dicari dengan cara belajar. Tidak semata-mata kita dapat ilmu begitu, tidak ya. Kita harus ada usaha, ada ikhtiarnya. Baik. Berikutnya adalah, karena waktunya ini adalah sudah cukup habis ya, sudah jam 8.57, tadi mohon maaf ada sedikit keterlambatan dalam memulai karena ada sedikit kendala, tadi ada sedikit error karena sudah 2 minggu tidak dipakai komputernya ternyata update, jadi agak sedikit lama sedikit tadi mohon maaf, tapi tidak ada masalah. Yang jelas tolong kalian, pentingnya ilmu ini menjadi motivasi bahwa kita belajar itu tidak semena-mena disuruh orang, tidak terpaksa ya. Kamu munculkan, kamu pengen bisa menghilangkan kebodohan ya. Saya belajar Pak, saya pengen menghilangkan kebodohan saya serius. Nah, bismillah, berdoa, minta ridho orang tua, minta restu orang tua itu penting. Kemudian kamu belajar, baca buku sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Buku apa aja Pak? Terserah. Membaca Quran, membaca Al-Quran, membaca buku apapun yang sekiranya itu penting kamu baca. Insya Allah dari beberapa buku itu pasti ada beberapa yang juga yang masuk ke dalam otakmu dan bisa membantu menambah kosakata ketika kamu memahami sebuah kalimat ya. Contohnya juga seperti membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalau tidak sering dibaca akan susah dibaca juga, mulut kita ini akan kaku. Apalagi kita memahami, kalau tidak sering-sering kita baca juga akan sulit memahami Al-Quran. Baik, untuk saat ini saya stop dulu di ayat yang kedua ini di surat Al-Mujadalah, jadi hanya satu ayat saja yang saya jelaskan. Ayat kedua insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ya, untuk tugasnya ini sudah saya siapkan. Nanti akan saya buka pada jam jam 10 setelah PPKN ya, setelah PPKN. Nanti ada informasi dari PPKN setelah ini ya. Baik, untuk tugas silahkan nanti diklik ada link di Google Classroom, sudah saya siapkan, tapi tolong sebelum jam 10 itu belum dibuka ya. Sebelum jam 10 itu belum dibuka, maka kalian tidak bisa klik. Kemudian memilih dan membedakan bacaan Al-Samsiah dalam Qamariyah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian hari ini jam 10 tugas akan dibuka dan ditutup pada hari Jumat. Hari Jumat yang seminggu yang akan datang akan saya tutup pada jam 17.00 atau jam 5 sore. Terima kasih. Seperti itu. Mungkin saya cukupi dulu, saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena waktunya juga sudah habis. Dari keterangan-keterangan Pak Guru, jika ada kekurangan, ada kekhilafan dalam tutur kata atau ucap Pak Guru ketika menyampaikan, itulah murni dari kebodohan Pak Guru. Kemudian jika ada kelebihan, itu semata-mata hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan saya doakan kalian semua tetap terjaga kesehatannya dan tetap terapkan 3M, pakai masker, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka linknya PPKN, ada informasi dari PPKN. Terima kasih.